Pagi, Pagi Pak Mama, Bu Teni, Pagi, apa Pak. kabar? Pagi sibuk mampir di bawah. Iya. Plaza Telkom. Betul. Kelihatannya banyak perubahan ya. Iya. Ini aku pikir ada kaitan dengan ini perubahan logo yang merupakan rebranding dan transformasi keseluruhan Telkom ya, Iya. Pak Nyoman ya. Iya. Ada 4 aspek apa aja itu Pak ya? Lupa saya. Ya, jadi ada 4 aspek yang melandasi kenapa kita harus melakukan transformasi. Yang pertama, ya bisnis sudah berubah. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan bisnis atau lifestyle daripada customer, maka ya lambat laun kita akan ditinggal, bahkan tertinggal. Kemudian yang keduanya, teknologi sudah berubah. Sehingga infrastruktur pun kita harus rubah agar sesuai dengan kebutuhan daripada customer. Sistem kita juga sudah berubah, sistem operasi, sistem pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga mau tidak mau, maka Telkom harus mengantisipasi perubahan ini. Nah, antara lain yang Pak Hermawan lihat di bawah tadi, yang mana bentuk layanan kita yang selama ini terkesan ya birokrasi begitu, hadap-hadapan begini, ya antara yang dilayani dengan yang melayani kita rubah sehingga mejanya itu bentuknya melingkar, semacam round table. Karena antara kita dengan pelanggan pada dasarnya itu adalah sama, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Jadi aspek sumber daya manusia nih ya, Iya. yang penting ya. Yang paling utama dari sekian itu adalah human resources berubah dan culture berubah. Saya melihatnya kalau kita di New Wave Marketing yang inspirasinya namanya juga datang dari Pak Nyoman. Kita kan mengatakan bahwa brand itu mesti menjadi karakter. Nah sekarang brand Telkom itu kan berubah. Bagi saya melihatnya ada upaya untuk membentuk karakter baru ya. Yang diklarifikasikan lewat positioning baru, live, confident, dan ada diferensiasi baru ya sekarang. Keunikannya sekarang bukan POTS lagi, tetapi Times gitu ya. Ini gimana ini upaya pembentukan karakter ini ya? Ya, jadi pertama harus ada sesuatu tangible memang yang dilihat. Harus ada semacam simbolisasi. Nah, oleh sebab itulah logo itu kita ganti, new corporate identity kita dengan gambar tangan, dan di sini ada lingkaran itu Pak Hermawan. Ya. Kenapa ada lingkaran? Karena kita sadar produk itu tidak lagi berdiri sendiri, dia integrated. Lifestyle daripada customer tersebut bukan hanya butuh satu produk, dan kita tidak mungkin lagi menjadi perusahaan yang hanya sendiri-sendiri menjual produk. Nah, oleh sebab itulah kita bergeser dari yang single produk ke multi produk. Apa saja multi produk tersebut? Ya, ada kontennya, ada gambarnya, ada datanya. Nah, itu yang kita istilahkan dengan time. Telekomunikasi, ya tentu dengan voice masih. Kemudian internet service, di dalamnya itu ada bisnis portal, e-commerce, dan kemudian ada media. Nah, di sini konten-konten kita mulai. Dan E-nya, ini menarik, edutainment. Edutainment ya. E-nya itu edutainment dari time itu. Berarti ada values baru ini ya, Bu Teni ya. Values baru saya baca di mana-mana katanya faktor heart ini menjadi penting kalau memberikan care kepada orang, bukan cuma customer service toh. Itu mesti ada values baru yang melibatkan heart itu. Gimana, Bu Teni? Ya, jadi seperti yang tujuan dari transformasi service culture di sini ya. Kemudian juga kita mengharapkan dengan salah satu elemennya heart itu kita munculkan, dominasikan. Kita ingin memberikan, kalau tadinya hanya service quality ya, yang kadang-kadang kita tereduksi maknanya dengan suatu pencapaian suatu angka. Tapi dengan heart dan caring with passion kita masuk ke arah intimacy yang lebih personal gitu dalam customer relationship managementnya. Sehingga ketika kita lihat di bawah tadi itu juga dengan bentuk langsung discussion yang tadinya kita hanya berhadapan,
kemudian pelayanannya juga sudah lebih personal gitu. Dan semua bentuk-bentuk kecanggihan teknologi ini dihumankan gitu, dalam bentuk discussion, dalam bentuk pelayanan. Dan teman-teman ini juga memberikan layanan yang diharapkan bisa mendorong pelanggan untuk melakukan self service, yang kemudian self care gitu ya. Jadi ada customer experience yang dibangun melalui elemen heart ini, Pak. Jadi ada kata-kata kunci baru ini ya kayaknya ya. Jadi bukan pelayanan berdasarkan cuma angka-angka, reliability naik, responsiveness naik, itu kan service quality itu. Betul. Tapi sekarang di dalam care itu ada semacam DNA baru yang mau dimasukkan di dalam diri orang-orang Telkom, baik luar dalam gitu ya, baik yang di backroom maupun di frontline, supaya betul-betul customer itu merasa itu ya. Saya bukan cuma dikasih service tapi dikasih care, gitu Pak Nyoman. Betul. Jadi di era sekarang ini, di era New Wave ini tidak cocok lagi hanya sekedar service yang kita lakukan. Apakah kita nanti responsif, kita melakukan assurance, tangible yang bagus, begitu, reliability yang baik, itu nggak cukup lagi. Karena kadang-kadang customer itu juga dia tidak tahu apa yang dia butuhkan. Nah, sehingga kita tidak hanya bisa sekarang itu apa yang diminta kemudian kita layani, itu tidak cukup lagi. Sehingga kita bergeser dari service itu ke caring. Seperti contoh Pak Hermawan tadi ke bawah, suasana sudah berbeda nuansanya. Banyak yang mengatakan sudah tidak birokrat, tapi kita friendly. Nah, kemudian begitu duduk, kita sudah satu level dengan mereka. Nah, dari penampilan mereka, dari kita dialog conversation, itu sebetulnya bagian dari sudah kita mempromosikan produk kita. Nah, di situ kita gali apa sebetulnya kebutuhan dia. Dari sana kita melihat, dia sebetulnya butuh data yang mobile. Tidak hanya data, misalnya ada di rumah. Kemudian kita jual di situ bukan hanya speedy kita, tapi kita jual juga flash kita. Nah, kemudian pada dasarnya dia butuh juga data kecepatan tinggi kan, di mobile-nya. Dia nggak sadar dia punya speedy di rumah. Sebetulnya dia bisa akses data dari handheld-nya dia dengan menggunakan network speedy. Nah, ya kayak begini ini. Sehingga di situ kita melakukan cross-selling. Kita melakukan upselling. Dengan demikian, semua kebutuhan akan time, baik telekomunikasi, baik internet, baik itu mengenai e-commerce-nya, itu kita butuh. Kita bisa penuhi kebutuhannya. Nah, inilah konsep kita yang totally berubah. Nah, tapi upselling dan cross-selling itu dilakukan dalam rangka meng-care customer ya. Di mana customer itu seringkali kata Pak Nyoman tidak bisa mengatakan sebetulnya kebutuhannya apa. Dan saya tadi tertarik dengan kata-kata friendly itu. Kalau birokrat kan kita meletakkan di atas, orang itu pemohon gitu di bawah. Tapi kalau servis seringkali kan keliru juga. Kita menempatkan diri di bawah, customer itu kayak king gitu. Tapi sekarang kalau friendly itu kan menentukan customer itu kayak friend sebetulnya. Dan dari ngobrol yang enak, yang dipaksa dalam tanda kutip oleh tangible yang bunder itu tadi, sehingga terciptalah suasana, itu sebagai friend kita bisa care. Loh, Anda sebetulnya bisa nggak melakukan ini, sebetulnya Anda nggak kerasa itu sebagai kebutuhan, tapi ini bisa, ini kayak begitu. Jadi ini ada transformasi yang luar biasa. Upaya apa yang dilakukan sekarang ini, Bu Teni? Selain dari aspek pelayanan ya, upaya-upaya yang paling signifikan